Sudah Sudah, presensinya? Sudah ya? iya, Prof. Oke. Ini PPT saya sudah kelihatan? Sudah terlihat, Prof. Oke. Kita mulai ya. Kita lanjutkan dulu untuk logam transisi. Nanti baru latihan untuk diagram yang kemarin itu ya. Ini Chrome. Sudah tahu biasanya Chrome digunakan untuk melapisi besi dan baja ya. Kalian kalau lihat pada kursi ya, biasanya pakai logam krom yang dicampuri dengan besi dan baja ya. Kemudian krom itu yang paling kuat ya, oksidator yang paling kuat adalah krom 6. Ya, untuk krom yang bilangan oksidasinya berapa nih? Min 8 dengan min 2 berarti 6 ya. Ini 6 dan Cr2O7 2- ini juga 6 ya, ini min 14 sama dengan min 2, 12 dibagi 2, 6 ya, sama-sama 6. Stabil untuk CrO4 2- stabil dalam suasana basah. Sedangkan Cr2O7 2- itu stabil dalam suasana asam. Ya, kalau saudara diberikan kristalnya, mana yang CrO4 2-, mana yang Cr2O7 2-, itu terlihat dari warnanya. Ya, kalau warnanya orange itu berarti dia Cr2O7 2-. Kalau yang warnanya kristalnya warnanya kuning itu adalah CrO4 2-. Ya. Jadi misalnya dalam botol, kemudian saudara diberikan mungkin petugasnya itu penamaannya keliru, saudara bisa ngecek. Karena kadang-kadang ada yang petugasnya itu keliru penamaan, mahasiswa nggak tahu, ternyata nggak jadi-jadi. Kenapa ya? Ternyata petugasnya keliru pemberian label ya pada botolnya itu. Sehingga mahasiswa tidak jadi produknya tadi. Kemudian CrO4 2- adalah basa konjugasi dari HCrO4-. Garam CrO4 2- sukar larut dan berwarna kuning ya, jika kationnya tidak berwarna. Kemudian Pb kromat sangat reaktif ya, digunakan untuk garis kuning. Ya, maksudnya gini. Refraktif itu maksudnya kalau malam ya itu kelihatan jadi seperti lampu. Jadi makanya banyak digunakan untuk garis kuning jalan raya itu pakai Pb kromat ya. Karena dia pada siang hari itu dia menyerap energi, pada malam hari dia memancarkan cahayanya tadi ya, sehingga disebut refraktif ya. Kemudian ya tadi sudah saya bilang bahwa CrO4 2- dan Cr2O7 2- sama-sama bilangan oksidasinya 6. Ya, saudara tahu Cr itu nomor atomnya berapa? 24 ya. Kan skandium, titanium, ya Cr. Ya, jadi nomor atomnya berapa? Krom 24, Prof. Nah, berarti 4s2 3d4 ya. Ketika dia bilang oksidasi 6, berarti dia melepaskan 6 elektronnya di 4s2 dan 3d4 sehingga D0. Nah, kalau D0 kan tidak ada elektron yang bisa naik ke atas seperti yang kemarin saya tunjukkan ya. Bisa tereksitasi dari T2G ke Eg. Ya, harusnya dia tidak berwarna, ya. Tapi kok berwarna? Cr6 tadi ya kan, warnanya kuning dan orange.
Nah, warna itu dari mana? Akibat dari transfer muatan dari ligan ke logam. Jadi maksudnya transfer muatan itu bukan muatannya yang ditransfer, tapi elektronnya ditransfer ya dari ligan ke logam. Jadi karena ligannya itu banyak ikatan rangkap terkonjugasi, jadi elektronnya kan banyak. Ya, maka diberikan lagi ke dari ligan ke logam. Ya. Jadi sebetulnya istilahnya transfer muatan itu hanya istilah. Ya, sebetulnya yang ditransfer adalah elektronnya. Ya, ini untuk kromium oksida ya padatan merah larut dalam air, oksidator yang kuat, kemudian dapat mengoksidasi etanol. Ya, etanol kalau dioksidasi jadi apa? Alkohol. Kalau dioksidasi jadi apa? Aldehid, Prof. Ya, aldehid ya. Nah, kromnya itu mengalami reduksi ya, katanya oksidator. Kalau oksidator berarti dia mengalami reduksi. Ya, etanolnya mengalami oksidasi. Nah, kemudian Cr2O3 oksida amfoter. Kalian tahu amfoter artinya dapat bersifat asam atau basa. Ya. Jadi ini Cr2O72 minus atau ini dia jadi Cr2O3. Nah, kemudian kita lanjut ke ikatan logam. Ya. Ikatan dalam logam transisi. Ya. Jadi logam transisi ya. Kalau kalian lihat modelnya ya, modelnya itu elektron mengelilingi inti, elektron mengelilingi inti. Jadi kan logam. Ya, atom-atomnya itu tersusun teratur seperti itu. Sehingga di sini sifatnya konduktor, duktil ya. Jadi maksudnya duktil itu mudah dibengkokkan ya, dapat ditempa, titik tinggi mengkilap. Ya, tidak berubah dalam wujud cairan lelehan, hilang dalam wujud gas. Misalnya uap logam. Ya. Kemudian ini model lautan awan elektron ya. Jadi elektron valensi, jadi karena elektron valensi kan elektron terluar. Ya, bergerak bebas karena dia berdekatan gini. Berdekatan antara atom satu dengan atom yang lain ya. Sehingga apa? Karena pergerakan itu, maka dia mudah menghantarkan listrik. Ya, berbeda dengan ikatan ion, ikatan logam tidak berarah. Ya, sehingga apa? Dia bersifat duktil ya, dapat ditempa. Nah, menurut teori pita ya atau orbital molekul, kalau misalnya logam litium nomor atomnya 3, 1s2, 2s1, berarti ada satu elektron yang tidak berpasangan. Ya. Ya ini kalau banyak ya, banyak satu elektron atom-atom ini berdekatan kan akhirnya bergabung ya kan? Sehingga membentuk orbital seperti ini. Ya, litium. Kalau dua atom Li maka akan menjadi dua ini elektronnya bergabung. Kalau 4 atom Li ya menjadi 4 gini. Nah, sehingga kalau makin banyak atomnya ya ini menjadi banyak ini yang kuning ini. Ya. Jadi yang kuning itu adalah karena atom ini, atom Li-nya banyak N. Ya, sehingga apa? Ada orbital yang terisi penuh elektron dan orbital kosong. Ya. Jadi membentuk seperti pita.
Ya. Jadi yang bawah itu terisi penuh elektron, yang atas itu yang anti bonding, ya tidak terisi elektron. Ya, orbital kosong. Jadi seperti ini. Kalau atomnya litium. Jadi 2s-nya 1 elektron, 2s 1 elektron. Tapi kalau banyak kan bergabung membentuk bonding dan anti bonding. Ya, jadi 2s-nya makin banyak ya. Ya, N berarti makin banyak kan? Ya, berarti makin terisi semua. Sigma 2s-nya anti bonding 2s-nya kosong. Ya, ini yang disebut dengan teori pita. Sekarang kalau berilium, ya beda lagi. Berilium itu orbital S-nya terisi 2 elektron. Ya. Jadi kalau dia banyak ya bonding sama anti bondingnya terisi. Beda sama litium tadi. Ya, N atom Be bergabung, pita yang terbentuk terisi penuh. Jadi apa? Karena bonding dan anti bondingnya terisi penuh, berarti dia tidak bisa menghantarkan listrik. Beda dengan litium tadi. Ya, sigma 2p-nya yang kosong. Jadi elektronnya bergerak ke sigma 2p, bukan ke anti bonding. Kalau yang litium tadi kan overlapnya ke anti bonding. Nah, jadi ini dia berpindahnya ke 2p, ke sigma 2p, bukan pindahnya ke anti bonding. Ya, sehingga Be tetap menunjukkan sifat sebagai logam. Ya, sehingga dia bisa mengantarkan listrik karena dia bergerak ke sigma 2p, bukan ke anti bonding. Nah, ini ya, pita valensi, pita energi tertinggi yang terisi elektron, pita hantaran, pita yang tidak terisi elektron. Jadi ini yang terisi elektron namanya pita valensi. Ya. Yang tidak terisi elektron namanya pita hantaran atau pita konduksi. Ketika isolator itu tingkat perbedaannya besar ya antara pita valensi dengan pita hantaran. Kalau konduktor ya antara pita valensi dan pita hantarannya kecil ya. Sehingga bisa elektronnya bisa apa? Naik ya ke tingkat energi yang pita hantaran tadi, dari pita valensi ke pita hantaran. Kalau semikonduktor agak jauh. Kalau konduktor tadi memang berdekatan banget, ya sangat berdekatan. Kalau isolator jauh. Kalau semikonduktor di tengah-tengah ini agak berdekatan, tapi tidak nempel kalau semikonduktor. Ya. Nah, nanti semikonduktor itu dibagi dua. Semikonduktor intrinsik tipe N dan semikonduktor tipe P. Ya, tipe N dan tipe P. Apa itu tipe N, apa itu tipe tipe P nanti kalian tahu. Ya, elektronnya lebih banyak yang mana? Oh, ini berarti yang tipe N mana ya? Coba saya bentar ya. Stop cell, semikonduktor. Nah, ini ya. Ini kita share semikonduktor.
Nah, ini ya. Jadi kalian lihat ya, konduktor, semikonduktor, dan kok nah ini ya, kelihatan, Nisrina, Intan. Sudah kelihatan, Prof. Nah, ini konduktor ya, yang tadi ada semikonduktor, ada yang apa? Isolator ya. Kalau semi kan tadi agak berdekatan, kalau konduktor itu sangat nempel antara pita valensi dan pita hantaran. Ya, yang tadi sudah. Ini contoh-contohnya. Ya, semikonduktor bahan yang memiliki hambatan jenis antara 10⁻⁶ dan 10⁻⁴. Ya, jadi kalau hantaran jenisnya itu sekian, berarti dia semikonduktor. Ya. Bahan yang memiliki pita terlarang yang relatif kecil ya. Jadi tadi yang tadi. Jadi antara pita valensi dan pita konduksinya relatif kecil, 1 elektron volt. Nah, ini contohnya gap energinya kecil ya antara pita valensi dan pita konduksi. Nah, ini semikonduktor. Kalau konduktor yang B ini ya berdekatan. Jadi elektronnya bisa pindah-pindah. Yang B. Ya, kalau yang A itu gap energinya kecil. Jadi yang berdekatan. Oleh karena itu pada kondisi normal atom-atom sulit untuk bergerak ke arah pita konduksi dan bersifat isolator. Namun dengan sedikit tambahan energi, atom-atom dapat bergerak ke daerah pita konduksi, yaitu yang namanya semikonduktor. Kalau isolator sulit elektronnya bergerak karena antara pita valensi dan pita konduksinya jaraknya jauh. Kalau semikonduktor diberi energi sedikit, ya, maka dia sudah bisa pindah karena gap energinya kecil. Ya. Energi gapnya berdekatan. Nah, ini ada yang atom-atom yang memiliki 3 elektron terluar. Ya, boron, gallium, indium. Itu semikonduktor. Ya. Kalau yang memiliki 4 elektron terluar, silikon, germanium. Ya, itu yang memiliki 4 elektron terluar. Tadi yang pertanyaan saya kan tipe N sama tipe P. Ya. Dan ini yang memiliki 5 elektron terluar, arsen, ya, Sb atau antimon. Ya. Ini tadi ya, yang tipe N sama tipe P itu disebut dengan semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Apa itu intrinsik? Ya. Ya, kalau dia silikon murni, ini semikonduktor ya. Tapi kalau dia ada gabungan, tadi misalnya satunya 3 elektron, satunya 4 elektron misalnya. Jadi kan tidak sama ya ini, coba. Nah ini ya tipe N, tipe P. Ya. Semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau doping oleh atom asing. Jadi kalau seperti ini ya, ini kan semikonduktor yang semua atomnya silikon semua. Ya, 4 elektron valensi.
Ya, ini kan namanya semikonduktor intrinsik. Ya, semuanya sama. Ya, struktur kristal silikon berulang secara teratur, tetrahedral. Tapi yang ekstrinsik ya, seperti ini ya, ada tipe N dan tipe P. Berarti apa? Ada penggabungan antara yang tadi misalnya silikon tadi satu atomnya diganti oleh fosfor atau arsen seperti itu. Ya, sehingga apa? Tidak 4 elektron di yang terluarnya. Ya, ini yang disebut dengan apa tadi? Cacat, ya. Sengaja diberi atom pengotor dopan. Kadang-kadang kenapa saya kok diberi cacat supaya dia apa? Konduktivitasnya naik. Jadi supaya dia sifat listriknya lebih bagus. Ya, sengaja dibuat cacat. Ya. Dopan atom tipe N atau tipe P. Kalau tipe N berarti apa? Atom-atom pentavalen dinamakan atom donor. Jadi tadi kan silikon 4 elektron valensi. Ya, ditambah dengan atom yang mempunyai elektron 5. Ya, seperti yang tadi. Nah, ini arsen ya. Arsen kan elektronnya 5. Sehingga apa? Nah, ada yang sini. 1 elektron di sini. Ya, sehingga yang disebut ini kalau misalnya dia diberi medan ya, medan listrik, maka dia cepat naiknya. Karena apa? Karena apa? Gangguan tadi. Ya, karena gangguan. Ya, sehingga dia lebih baik sifat listriknya. Jadi makanya sengaja dibuat dia cacat, dopan. Ya, elektron bebas sebagian terjadi karena doping bersama hole karena akibat agitasi termal. Jadi diberi temperatur yang beda ya atau listrik yang beda dia sudah pindah ya, pindah. Jadi ini pita valensi, ini pita konduksi. Ya. Di sini ada elektron bebas 1. Jadi kalau tipe N ada atom pengotornya dengan elektron valensi lebih besar, lebih banyak. Ya. Itu tipe N. Ya, ini perbedaan energinya di sini apa? Turun. Ya, karena adanya cacat tadi, pita konduksinya itu turun di sini. Sehingga elektronnya lebih mudah naik ke atas. Pita konduksinya turun. Ya. Kalau tipe P, nah, elektron yang masuk atom yang masuk dengan jumlah elektron lebih kecil. Seperti indium. Ya, silikon ada digabung. Jadi ada satu atom silikonnya yang diganti dengan indium. Jadi elektron valensinya lebih sedikit. Itu tipe P. Kalau tipe N tadi arsen. Jumlah elektron valensinya lebih banyak. Itu tipe N. Jadi ada elektron yang lebih ya. Itu tipe N. Kalau tipe P justru elektronnya kurang. Ya, harusnya dia 4 tapi diganti indium, elektronnya cuma 3. Jadi ini ada hole di sini. Akibat elektron atom dengan elektron valensi lebih sedikit ya. Pita valensinya itu naik. Kalau tadi kan pita konduksinya yang turun. Kalau ini pita valensinya yang naik. Sehingga elektronnya mudah bergerak ke pita konduksi. Kalau yang tipe P, pita konduksinya yang turun. Tipe N. Kalau tipe P, pita valensinya yang energi pita valensinya yang naik. Sehingga dia lebih mudah bergerak.
Jadi kalau tipe N, pita konduksinya yang turun energinya. Kalau tipe P, pita valensinya yang naik. Ya. Jadi hole itu artinya lubang, di sini harusnya 4 elektron, jadi cuma 3. Hole sebagian terjadi karena doping ya, tadi kan didoping. Ya, ditambahkan atom lain. Jadi sengaja dibuat cacat. Jadi yang intrinsik kan dia silikon semua, teratur. Ya. Silikon semua teratur. Tapi kalau ekstrinsik itu sengaja ditambahkan atom lain, sengaja dibuat cacat kristalnya. Ya, ini ada hole, harusnya 4 elektron tapi diisi cuma 3 elektron valensi. Ya, sehingga apa? Kalau ada medan listrik, ya dia mudah bergerak karena dia cacat tadi. Kalau teratur agak sulit. Ya, sehingga apa? Dia sifat listriknya lebih bagus. Ya. Kenapa saya kok dibuat cacat? Supaya sifat listriknya lebih baik. Ya, kalau teratur itu malah dia lonjakannya kurang. Kalau ada hole, ini lonjakannya cepat, ya. Kenapa kok lebih cepat? Lah itu tadi energinya turun yang pita konduksinya ketika tipe N. Jadi dia mudah naik elektronnya. Kalau tipe P, pita valensinya naik. Nah, kalau energinya semakin dekat kan dia mudah loncat elektronnya. Nah, itu ya kenapa dibuat cacat. Nah, kalau isolator ya jauh tadi kan antara pita valensi dan pita konduksinya jauh. Ya. Jadi bahan yang ini tidak bisa atau sulit melakukan perpindahan muatan listrik. Bahan yang tidak bisa sulit. Oh, ini mestinya satu kali aja nih. Isolator berguna sebagai penopang beban atau pemisah antara konduktor tanpa membuat adanya arus mengalir keluar. Ya, memang kadang-kadang kan sengaja ya. Kita perlu bahan-bahan isolator yang tidak menghantarkan listrik seperti intan, kuarts ya. Ini adalah bahan yang isolator. Ya. Nah, ini tadi yang isolator ya, gap antara pita valensi dan pita konduksinya ini jauh. Sehingga di sini elektron masuk ke pita konduksi ya. Untuk bahan ini agak sulit. Ya. Isolator, gap energinya jauh antara pita valensi dan pita konduksi. Sehingga apa? Dia tidak bisa menghantarkan listrik. Nah. Material non-logam memiliki energi gap yang berjauhan, sehingga atom-atom sulit untuk bergerak ke daerah pita konduksi. Sehingga material ini memiliki sifat yang sukar untuk konduksi dan dikenal dengan isolator. Ya, karena gapnya itu jauh, jadi elektronnya tidak mudah bergerak. Ya, jadi karena energi gapnya berjauhan. Nah, kalau konduktor tadi kan sudah ya. Konduktor gap energinya berdekatan. Sehingga dapat menghantarkan energi listrik maupun energi logam. Konduktor yang baik adalah memiliki tahanan kecil. Ya, kalau tadi yang semikonduktor berapa tahanannya? Masih ingat? Semi? 10 pangkat? Min 6 sampai 10 pangkat 4. Ya, bagus ya, Intan ya. 10 pangkat min 4 sampai ya, ini 10 pangkat berapa min? 6 ya.
Semikonduktor. Tadi kan ada antaranya 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 4 ohm meter. Ya. Kalau dia konduktor ya, jadi tentunya hambatannya semakin kecil. Ini dan konduktor. Ya, nah ini jadi tahanan jenis itu makin kecil, itu sifat listriknya makin bagus. Karena apa? Berbanding terbalik. Ya, nanti ada itu rumusnya. Jadi sifat listrik berbanding terbalik dengan tahanannya. Jadi kalau tahanan jenisnya makin kecil, sifat listriknya makin bagus. Nah, ini untuk setrika, untuk kabel, solder, ya, semua bahan-bahan konduktor. Nah, ini ya. Nah, ini konduktivitasnya bagus. Kekuatan tariknya tinggi, koefisien mulai panjangnya kecil. Modulus elastisnya besar. Tahanan jenisnya justru kecil. Ya, karena konduktivitas berbanding terbalik dengan tahanan jenis. Nah, ini bahan konduktor, tembaga, aluminium, besi. Ya, nanti kalian lihat tahanan jenisnya tembaga berapa, aluminium berapa. Semakin kecil tahanan jenisnya, sifat konduktivitasnya semakin bagus. Ya, kalau alloy itu campuran, tembaga atau yang diberi campuran dari logam, ya. Nah, ini untuk menaikkan kekuatan mekanisnya. Ya, kemarin saya diskusi dengan teman yang dia bekerjanya di baja, ya. Ternyata baja itu kita masih impor, ya, karena dia bilang kalau Indonesia punya itu kandungan karbonnya itu terlalu banyak. Ya, jadi kalau yang bagus ya kandungan karbonnya tidak terlalu banyak sehingga dia lebih ini ya sifatnya lebih bagus. Jadi Indonesia itu masih impor untuk baja. Baja itu kan campuran besi, karbon, kemudian logam paduan atau komposit, dua jenis logam atau lebih yang dipadukan dengan cara kompres, ya ditekan. Biasanya komposit itu tidak ada ikatan kimia, jadi ikatannya fisik, ya kalau komposit. Makanya cuma ditekan aja, nempel aja. Tidak ada ikatan kimia. Ya, ini smelting, peleburan atau pengelasan, welding. Ya, perusahaan smelting kan ada di Gresik itu ya, peleburan. Ya. Nah, ini klasifikasi konduktor, ya, ada yang BBC atau AC, ya, untuk logam biasa, ada campuran alloy, aluminium, alloy konduktor, kawat logam paduan, ya, ini jenis-jenisnya. Kawat baja berlapis tembaga, ya, ini juga. Jadi biasanya ada campuran tembaganya. Atau lampuran aluminium, ya, alloy-nya itu. Ada juga kawat lilit campuran, ya, ini jenis-jenis konduktor. Aluminium, baja, ya. Kemudian konduktor menurut konstruksinya. Ya, jadi menurut strukturnya ya, padat, berlilit atau berongga. Nah, ini kalau tadi berdasarkan apa? Bahannya.
Jadi logamnya apa saja? Ya, itu bahannya. Kalau ini strukturnya, konstruksinya, apakah dia padat, berongga, atau lilit? Ya, berapa banyak lilitannya? Nah, ini yang tadi gap material konduktor. Ya. Ini yang jauh, ya. Ini yang agak dekat, yang ini sangat berdekatan, ya, overlap. Ya, ini close. Close itu artinya dekat. Jadi atom-atomnya sangat berdekatan. Ya, overlap sehingga atom-atomnya dapat dengan sangat mudah bergerak ke pita konduksi. Sehingga material ini memiliki sifat konduktif dan dikenal dengan bahan konduktor. Ya, nanti saya berikan PPT-nya ya. Setelah kuliah ini pita konduktor, semikonduktor, dan isolator. Jadi 6 elektron volt, perbedaannya tinggi. Ya. Kalau ini tengah-tengah. Ya, pita valensi dan pita konduksinya jaraknya 1 elektron volt ini ya. Kalau yang konduktor dia betul-betul overlap antara pita valensi dan pita konduksinya overlap. Jadi tidak ada gap sama sekali untuk konduktor. Ya, udah. Ya, ini adalah bahan untuk yang tadi ya. Isolator, konduktor, dan semikonduktor. Kemudian semikonduktor ada intrinsik dan ekstrinsik. Kalau yang intrinsik tadi yang murni, silikon semua. Kalau ekstrinsik ada 2 macam, tipe N dan tipe P. Ya, kalau tipe N diberi atom yang jumlah elektronnya lebih banyak. Ya. Kalau tipe P diberi atom dengan jumlah elektron lebih sedikit. Tadi kan sudah ada contohnya. Ya, kasih boron atau yang lain. Yang jumlah elektronnya harusnya 4, cuma 3. Kenapa kok didoping? Kenapa kok sengaja dibuat cacat? Karena supaya untuk meningkatkan sifat listriknya. Konduktivitasnya semakin baik. Kalau dia mulus saja itu konduktivitasnya kurang. Ya, jadi sengaja dibuat tadi ya defect. Kalau dalam bahasa Inggris namanya defect, cacat. Dengan doping, ya, doping pemberian atom yang berbeda. Itu namanya ekstrinsik, ya. Ini masih ada waktunya, saya lanjutkan. Setelah tadi kita lanjutkan. Nanti berarti 2 file ya yang harus saya berikan ke saudara. Nah ini ya. Logam transisi itu biasanya dibuat untuk senyawa kompleks. Ya, digabungkan dengan senyawa organik ligan yang disebut dengan senyawa kompleks. Jadi kita tadi sudah belajar ya ikatannya logam transisi dengan teori orbital molekul yang teori pita tadi. Ya. Nah, ini teori orbital molekul ya. Teori medan kristal. Jadi elektron dari ligan berinteraksi dengan logam. Ya. Kenapa disebut teori medan kristal ya? Kenapa disebut teori medan kristal?
Karena dianggap ya ketika ligan itu mendekati logam ya, maka akan terjadi tarikan ya, tarikan atau medan listrik ya atau medan magnet ya. Sehingga apa? Ada splitting ya dari orbital D-nya tadi. Nah, seperti ini. Jadi orbital D, ion logam, kalau sebelum didekati oleh ligan, ya senyawa organik, dia itu elektron D-nya itu dalam keadaan degenerate, tingkat energinya sama. Ketika dia didekati oleh ligan, ya, maka akan terjadi pembelahan, splitting. Ya. Jadi yang 5 tadi, 3 di bawah, 3 orbital di bawah, 2 orbital di atas. Ya, tingkat energinya yang 3 ke bawah, yang 2 ke atas. Kalau medannya oktahedral. Kalau medannya tetrahedral itu terbalik. Justru yang ini dx kuadrat min y kuadrat dan dz kuadratnya itu turun. Yang dxy, dsz, dyz itu naik. Kenapa? Kok beda? Ya karena yang diserang itu pada sumbu. Kalau oktahedral itu ligannya menyerang pada sumbu. Jadi orbital yang pada sumbu itu tingkat energinya naik karena mendapat tolakan yang besar. Kan logam bawa elektron, ligan bawa elektron, ya. Kalau dia berdekatan, ya otomatis kan terjadi tolakan. Ya. Karena yang pada sumbu itu adalah ini loh, yang dz kuadrat, yang gambar ini. Ya, yang pada sumbu kan ini dz kuadrat. Atau dx kuadrat min y kuadrat. Yang di antara sumbu apa? dxy, dxz, dyz. Ya ini tidak diserang, jauh. Tapi yang dz kuadrat dan dx kuadrat min y kuadrat itu yang diserang oleh ligan karena berada pada sumbu. Karena ligannya ini pada sumbu masuknya. Jadi ligan masuknya ke logam itu pada sumbu. Sehingga apa? Orbital yang elektron yang berada pada orbital yang pada sumbu itu tingkat energinya maka naik mendapat tolakan yang besar. Yang di antara sumbu tolakannya kecil. Makanya yang dxy, dxz, dyz itu di T2G ini tingkat energinya turun karena dia tidak mendapat tolakan yang besar. Kalau pada tetrahedral yang mendapat tolakan besar itu justru sebaliknya yang terletak di antara sumbu. Jadi ligannya itu masuk pada logam, masuknya itu di antara sumbu. Kalau oktahedral, masuknya itu pada sumbu. Lah, orbital D yang pada sumbu itu apa? dz kuadrat dan dx kuadrat min y kuadrat. Ya. Kalau tetrahedral, yang ligannya itu masuknya pada di antara sumbu. Jadi yang dxy, dsz, dyz itu naik. Justru yang dz kuadrat dan dx kuadrat min y kuadrat itu turun. Karena yang diserang adalah yang di antara sumbu. Kalau tetrahedral. Kalau oktahedral yang diserang adalah pada sumbu. Paham ya? Sehingga yang naik adalah orbital dz kuadrat dan ds kuadrat min y kuadrat.
Kalau tetrahedral yang diserang adalah yang di antara sumbu. Jadi orbital yang di antara sumbu justru naik. Yang DXY, DSZ, DYZ terbalik. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Untuk oktahedral dan tetrahedral. Jadi ini teori medan kristal. Nah, ini apa sih kelebihannya dan kekurangannya teori medan kristal? Ya. Teori medan kristal kelebihannya bisa menentukan warna, bisa menentukan kemagnetan. Ya, jadi kalian bisa tahu, oh iki kemagnetannya besar. Ya, momen magnetiknya besar. Ini momen magnetiknya kecil, itu medan kristal bisa. Ya. Tapi kelemahannya ya, ini dia tidak bisa menjelaskan ini logam yang berikatan dengan karbonil. Loh, logam berikatan dengan karbonil kok bisa terjadi senyawa? Padahal katanya medan kristal kan interaksi antara logam dengan ligan adalah interaksi apa? Elektrostatik. Ya, ini. Berarti apa? Adanya tarik-menarik antara positif dengan negatif. Ya, tadi kan logamnya bermuatan positif, ligannya negatif karena ada elektron bebas dari ligan. Nah, ini nggak ada. Karbonil dia 0. Ya kan? Nggak ada muatannya kan? Kalau sianida ada kan -1. Ya, ligannya itu ada negatifnya. Logamnya bermuatan positif misalnya ya. Fe2+ berikatan dengan sianida. Berarti ada interaksi positif dan interaksi negatif. Nah ini logamnya tidak ada muatan. Oh dia netral ini N. Banyak logam. Karbonilnya 0. Tapi justru dia bisa membentuk senyawa yang stabil ini. Stabil. Jadi ikatannya bukan pada oksigen ya, ikatannya pada karbon. Nah ini teori medan kristal tidak bisa menjelaskan. Ya. Teori medan kristal tidak bisa menjelaskan hal ini. Nah, sehingga apa? Sehingga muncullah teori orbital, teori medan ligan atau teori orbital molekul. Ya. Ya, teori medan ligan atau teori orbital molekul. Dalam teori orbital molekul seperti tadi ya, ada bonding dan non bonding seperti yang pada apa? Teori pita tadi pada logam tadi. Nah, seperti ini. Jadi logamnya itu di sebelah kiri, ligannya di sebelah kanan. Ketika dia membentuk molekul, ya ada di tengah ini. Ya. Jadi ada bonding dan non bonding seperti yang di teori pita tadi. Jadi ini yang bonding yang bawah, yang anti bonding yang ada bintangnya ini. Jadi mulai dari 4S ya, dia paling bawah, turun. Yang bondingnya A1G. Ya. Kemudian bonding yang kedua dari apa? Dari orbital D. Jadi EG-nya yang turun. Kan orbital D itu ada 5.
2 dia turun di bonding, ya. Di sini. Kemudian ada lagi yang 3 lagi di bonding lagi. Ini yang dari 4P ya, yang bondingnya. Jadi orbital yang ini, yang 3D yang 3 orbital lagi itu pas di sini, di T2G. Masih bonding tapi. Anti bondingnya yang di sini. Yang ada bintangnya itu anti bonding. Berarti dari 4S, ya, anti bondingnya sama yang dari 3D tadi. Yang bawah sendiri. Ya. 4P itu paling tinggi anti bondingnya. Nah, ini ligan yang di sebelah kanan saya. Ya, logam yang sebelah kiri. Ligan itu masuk lebih dulu karena dia tingkat energinya lebih rendah daripada logam. Logamnya nanti setelah ligan terisi di bawah ini. Ya, ini adalah untuk menjawab kelemahan dari teori medan kristal tadi. Jadi kalau ditanya apa kelebihannya itu tadi ya, bisa menjelaskan sifat magnet, bisa menjelaskan warna, ya. Kekurangannya tidak bisa menjelaskan adanya senyawa logam yang berikatan dengan karbonil. Kan dia tidak ada interaksi elektrostatik, tapi dia bisa membentuk senyawa yang stabil. Sehingga muncullah teori orbital molekul. Paham ya? Nah, ini saudara harus hafal ya ini pembelahannya orbital molekul. Memang lebih sulit. Ya. Kemudian ini pembelahan untuk orbital D tadi. Kalau ligan kuat, itu deltanya perbedaan energinya besar. Kalau ligannya lemah, perbedaan ini delta I energinya kecil. Jadi ligan kuat itu seperti apa? Ya, sianida itu termasuk ligan kuat. Ya. Kalau FCl, BRI, halogen itu ligan lemah. Ya. H2O itu terletak antara ligan kuat dan lemah, jadi tengah-tengah. Ya. Nanti ada ininya. Ada hasil eksperimen urutannya antara ligan kuat dan lemah. Nah, ini tadi ya. Cara ngisinya kalau D1 ya elektronnya terisi cuma 1. Di sini ketika dia sudah masuk ligan ya, ketika ligannya mendekati logam, kalau logamnya elektronnya D1 ya cuma 1 ini. Jadi ini isinya min 0,4 ya. Jadi 1 ya min 0,4. Ya, kalau 2 ya min 0,4 dikalikan 2 ya. 0,4 kalikan 2. Kalau 3 ya dikali 0,4-nya dikali 3. Ya ini ya. Min 6/5. Nah ini ikatan pi, bonding, anti bonding. Ya. Kalau dia orbital D berikatan dengan orbital P, tapi sama-sama di sini ya. Nah ini bisa membentuk bonding. Tapi kalau yang ini berikatan dengan yang tidak ada elektronnya, anti bonding.
Ya, yang P-nya justru yang di sini yang tidak ada elektronnya, yang di atas yang ada elektronnya yang hijau itu. Orbital D berikatan dengan orbital D, ya. Tapi kalau yang ini sama bonding ya. Kalau tidak sama, yang satunya terisi, yang satunya tidak terisi ya anti bonding. Ya, contohnya ini dari karbonil. Nah, ini kita lihat di sini elektronnya 3 ya. Ini yang hanya sigma, ini logam dengan ligan. Ikatannya logam dengan ligan. Kemudian yang di sini terjadinya justru ligannya yang memberikan donor ke logam. Jadi kalau yang di sebelah kiri itu logamnya yang memberikan ke ligan. Jadi ligannya yang menerima ya aseptor, ligan aseptor. Jadi beda ya. Kalau ligannya donor itu deltanya lebih kecil. Ya, kalau ligannya aseptor itu deltanya lebih besar. Ya, logam ke ligan pi bonding menambah kestabilan. Jadi deltanya besar, otomatis dia tambah stabil. Jadi jarak antara T2G dengan EG-nya itu jauh. Kalau ikatannya logam ke ligan. Kalau ligan ke logam itu deltanya justru makin kecil. Ya. Kalau ikatan dari logam ke ligan itu dikenal sebagai ikatan pi back bonding. Kan biasanya ikatan itu kan dari ligan ke logam. Tapi nek kepenuhan logamnya balik ke ligan. Jadi kalau terlalu rapat, terlalu elektronnya terlalu banyak yang diberikan ke logam, maka kembali ke ligan lagi. Makanya disebut dengan pi back bonding. Nah, contohnya apa? Ini karbonil tadi. Ya, karbonil adalah ligan apa? Pi aseptor. Ya. Tadi kan ada pi aseptor, ada donor. Ya. Kalau karbonil disebut dengan pi aseptor, berarti apa? Deltanya besar. Kalau delta O-nya besar, makin stabil. Ya, karbonil termasuk pi aseptor. Ya. Ligan yang donor adalah yang halogen yang tadi saya bilang, ligan lemah, FCl, BRI. Ya, karena lemah, maka deltanya kecil. Ya, pembelahannya kecil. Kalau ligannya kuat, deltanya besar. Jadi perbedaan antara T2G dengan EG-nya besar. Contohnya ligan kuat apa? Karbonil, sianida, ya. Itu. Ini warna. Ya, kenapa sih berwarna? Kemarin sudah ya. Karena adanya transisi dari orbital T2G ke EG. Jadi elektronnya bisa naik. Kenapa kok bisa? Karena dia masih sendirian, belum berpasangan. Ya. Jadi ada elektron yang belum berpasangan. Ini elektron yang aktif. Kalau sudah berpasangan, tidak bisa dia pindah. Makanya kenapa kemarin itu logam Zn atau yang lain ya tidak berwarna.
Karena tidak ada elektron yang bisa naik dari T2G ke Eg. Nah, kemudian warna juga terjadi bila terjadi apa ini? Dari N ke pi bintang atau pi ke pi bintang. Transisi antar atom dari ligan atau antar ligan dari N ke pi bintang atau pi ke pi bintang ini daerah UV berarti tidak berwarna. Kalau yang berwarna apa? Visible, UV vis ya, visible yang berwarna. Kalau UV saja itu tidak berwarna. Ya, makanya kenapa misalnya benzen ya. Benzen tidak berwarna karena dari pi ke pi bintang, ikatan rangkap terkonjugasi itu. Atau N ke pi bintang. Ya. Ini kalian bisa lihat nanti 3D1 puncaknya Fe3+, sangat lemah dari banyak puncak. Nah ini yang tadi ya, 30 atau 3D10. Kan nggak ada transisi, karena elektronnya sudah berpasangan semua, atau tidak ada elektron sama sekali, 3D0. Nah, tapi Mn yang tadi Cr juga ya, D0 tapi kok berwarna krom, karena warna itu akibat dari transfer muatan atau transfer elektron. Ya, dari ligan ke logam. Jadi bukan dari T2G ke Eg, tapi dari yang tadi. Ya, dari logam ke ligan elektronnya. Jadi bukan dari logamnya sendiri, dari T2G ke Eg, bukan. Ya, misalnya ini dari oksigen ya ke Mn. Kalau yang T2G ke Eg kan dari logamnya sendiri. Cuman eksitasinya naik ya. T2G lebih rendah, Eg-nya naik. Lah kalau enggak ada, D0. Tapi kok dia bisa berwarna? Ya warnanya akibat dari charge transfer. Nah ini contoh-contohnya ya. Nah ini kalian bisa nanti dicoba ya, Tanabe Sugano. Ya ini ada V1, ada V2. Ya, ya nanti kita bisa cobalah ya kuliah lagi untuk ini. Ya D1 ini kan dari T2G ke Eg. D9 juga kan bisa pindah-pindah. Tapi kalau elektronnya berpasangan semua ya nggak bisa. Ya nanti kita ini. Jadi nanti saya berikan ya 2 file ini. Ini efek Jahn-Teller. Ya, harusnya dia itu kan dz kuadrat dan dx kuadrat min y kuadrat kan 1. Ya, 1 ini ya tingkat energi, tapi kok naik? Ya karena ini apa? Satunya terisi 2, satunya terisi 1. Jadi sehingga apa? Terjadi perbedaan energi ini. Ini disebut dengan efek Jahn-Teller. Ya, ada distorsi. Ya. Oke, saya kira cukup untuk kuliah hari ini. Ya. Sudah banyak ya yang dipelajari. Nanti kalau terlalu banyak saudara juga lupa. Ya. Jadi saya kira cukup untuk kuliah hari ini. Jangan lupa presensinya. Terus untuk kuliahnya kapan lagi?
Oh ya, Prof. Untuk Kalau nggak kuliah mau penggantinya besok, itu bisa, besok Prof. nggak Besok bisa. Besok masih bisa nggak? bisa, Prof. Di jam 1 apakah bisa, Prof? Boleh jam 1 ya. Iya, Prof. Besok. Iya, Ini saya besok. berikan 2 file ini untuk saudara pelajari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti silakan dibagi ya Hengki ya, atau bikin grup ya Iya, Prof. untuk filenya tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak, wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Prof. Ya.